warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Polewali Mandar, di mana saya sangat berterima kasih kepada rekan guru yang senantiasa meluangkan waktunya untuk mengikuti atau menghadiri kegiatan saya hari ini, yaitu ingin memaparkan menyebarkan atau pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, di mana budaya positif ini pasti ibu bapak pernah dengar apa itu budaya positif. Ibu, saya di sini sebagai CGP ingin memberi tahu bahwa budaya positif itu sebenarnya sudah ada di sekolah, tapi kita mungkin tidak mengetahui itu budaya positif seperti apa, kegiatan apa itu budaya positif. Nah, di sini saya sebagai CGP ingin memaparkan tentang budaya positif ini di sekolah untuk berbagi pengalaman apa yang saya sudah dapatkan di selama mengikuti CGP sudah hampir 3 bulan berjalannya BGP, ya. Jadi apa yang sudah saya dapatkan ini, kebetulan hari ini saya akan memaparkan penyerapan budaya positif. Nah, di mana budaya positif ini saya ambil salah satu budaya positif yang ingin saya terapkan kali ini, yaitu keyakinan kelas. Nah, sebentar saya akan memaparkan apa itu budaya positif. Nah, ini ada yang ingin tahu apa itu budaya positif. Nah, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang berpihak kepada murid sehingga murid menjadi yang lebih baik. Nah, dalam arti dari kata nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang berpihak pada murid sehingga murid menjadi pribadi yang lebih baik, itu pertanda bahwa kita sebagai seorang guru harus memiliki pengetahuan apa yang seharusnya kita berikan kepada peserta didik. Ya, jadi kita sebagai seorang guru harus memberikan contoh yang baik kepada peserta didik itu sendiri. Terus, nah, di sini ada filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara itu menggambarkan secara detail tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Filosofi Ki Hajar Dewantara juga mengartikan untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka salah satu kunci untuk mewujudkan yaitu melalui pendidikan. Nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan filosofi pendidikan. Ki Hajar Dewantara juga membahas tentang budi pekerti. Nah, budi pekerti ini atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Pengembangan karakter atau budi pekerti tidak dapat tercipta begitu saja, harus melalui kebiasaan. Nah, kebiasaan apa itu? Kebiasaan baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Nah, itu pemahaman dari filosofi Ki Hajar Dewantara, ya. Jadi kalau kita di CGP itu kita membahas mengenai Ki Hajar
ada beberapa pengetahuan tentang Ki Dewantara, itulah yang kita terapkan di dalam pembelajaran di sekolah, ya. Nah, terus membangun keyakinan kelas sebagai budaya positif. Nah, ini salah satu materi saya angkat, yaitu membangun keyakinan kelas. Itu salah satu budaya positif. Bukan cuma dikatakan budaya positif itu seperti kita membersihkan. Sebenarnya budaya positif itu banyak. Contoh, kita senam setiap hari Jumat. Nah, itu termasuk budaya positif. Terus kita makan bersama. Nah, itu termasuk budaya positif. Zikir itu termasuk budaya positif juga. Cuma di sini saya mengangkat satu saja dulu, yaitu keyakinan kelas. Nah, di sini ada latar belakang menumbuhkan karakter murid yang kuat melalui pemahaman budaya positif di sekolah merupakan hal yang sangat penting untuk diwujudkan. Nah, itu budaya positif itu harus sangat penting bagi di sekolah, ya, merupakan hal penting untuk mewujudkan. Melalui pembuatan keyakinan kelas diharapkan budaya positif dapat tertanam secara kuat dalam kehidupan sehari-hari murid sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan tertib dan lancar dengan adanya keyakinan. Guru tidak hanya memberikan pengetahuan yang bersifat sesaat, tetapi juga memberikan pengetahuan yang dapat diterapkan sepanjang hayat oleh murid sehingga murid dapat menjadi pribadi yang sukses dan berakhlak mulia di masa yang akan datang. Dengan adanya keyakinan kelas ini diharapkan budaya positif dapat terus lestari di lingkungan SD 015 Kunyaman. Maka kita di sini menimbulkan budaya positif di sekolah itu harus kita wajibkan ada budaya positif. Walaupun sebenarnya kita sudah melakukan, namun mungkin pikiran kita, itu tidak termasuk dari budaya positif. Ya, mungkin ibu di sini bapak baru mengetahui, ternyata itu budaya positif yang dimaksud seperti itu. Ya, lanjut. Nah, apa itu keyakinan kelas? Pasti ibu bapak bertanya-tanya, apa itu keyakinan kelas? Nah, di sini saya sudah memaparkan di sini bahwa keyakinan kelas itu adalah merupakan salah satu disiplin positif. Ya, salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya sebuah keyakinan kelas dalam setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil belajar Pancasila. Ya. Nah, di sini ada pelajar Pancasila yang dimana beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada mandiri, ada bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Ya, di sini adalah pemicu dari budaya positif. Inilah salah satu kita bisa ambil dari contoh, ya, misalkan bergotong royong. Nah, dalam bergotong royong itu kita bisa kaitkan dengan budaya positif. Kita bekerja bakti, apa segala macam, ya. Ini beriman termasuk dari kita zikir atau segala macam, ya. Terus, nah ini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ada juga pembentukan keyakinan sekolah, ada juga pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Khusus kelas ini, ya, kalau keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan ambil keyakinan kelas dibuat dari lingkungan kelas kita.
kegiatan curah pendapat. Ya, curah pendapat itu misalkan kita sebagai seorang guru harus berkolaborasi bersama siswa kita. Bagaimana cara kita? Jangan di sini kita membuat keyakinan kita yang membuat, tetapi kita serahkan sama peserta didik. Ya, sama peserta didik. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, maksudnya di sini kalau kita sudah membuat keyakinan, lalu ada anak-anak melanggar keyakinan itu, kita bisa kembali ke keyakinan yang tadi yang sudah kita dibuat. Kita ingatkan sama peserta bahwa kalian sudah membuat keyakinan, maka jangan melanggar keyakinan yang kamu sudah buat. Makanya kenapa dikatakan keyakinan kelas? Memang dulu di kelas itu mungkin ibu apa namanya? Iya, kesepakatan ya. Sebenarnya sama kesepakatan, cuma sekarang kita memangkas menjadi keyakinan kelas. Jadi mohon ibu, saya di sini tidak pintar, saya mau mengajar ibu di sini, cuma saya ingin berbagi apa yang saya dapat, saya bisa bagi dengan rekan guru di sekolah. Lanjut. Nah, di sini tujuan dari penerapan keyakinan kelas. Nah, ada tujuan. Kenapa kita membuat keyakinan? Pasti ada tujuan. Mewujudkan merdeka belajar pada anak, dan anak akan diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat tentang keyakinan. Nah, kita isi memberi kesempatan kepada siswa. Nah, di sini juga kita melatih siswa untuk berpikir. Iya, jangan seolah-olah pikirannya guru saja yang diinginkan, tetapi kita harus tahu siswa itu apa yang dia inginkan. Nah, sehingga kita harus membuat guru bagaimana cara kita mengajar peserta didik dia senang di dalam belajar. Jangan terlalu tegang. Keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan, serta menuangkan ide, pendapat, dan juga gagasan mereka secara terbuka serta demokratis. Mewujudkan disiplin positif kepada anak, yang kemudian anak menjadi budaya positif, di mana anak dapat menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanpa adanya tekanan. Nah, di sini maksudnya itu tadi, jika kita memberikan keyakinan kepada anak-anak, dan anak-anak yang membuat keyakinan itu sendiri, otomatis dia akan sadar jika dia berbuat salah. Karena kenapa? Pasti dia akan berpikir bahwa, wih, betul deh, karena saya yang buat tadi itu keyakinan, kenapa harus tak berbuat seperti itu? Bukan guru yang membuat, tapi anak-anak. Ya, maka kita di sini melatih anak-anak akan berpikir sendirinya. Dia akan sadar bahwa saya berbuat salah. Di mana keyakinan itu kita harus lakukan, kita harus patuh, kita harus taati. Ya, betul. Membentuk karakter yang positif pada anak melewati kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah, guru dan murid. Nah, ini maksudnya kita sebagai guru harus memperlihatkan menjadi contoh. Ya, pasti mungkin ibu di sini atau ada siswanya mungkin pernah kita dengar, tidak mau kak begitu, apa begini. Itu kita sebagai seorang guru harus sadar bahwa kita adalah tauladan bagi siswa kita. Lanjut deh. Di sini ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, di sini ada satu, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang pengaturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Nah, di mana saya mencakup saja ini, artinya di sekolah dan kelas, tapi kita ambil di kelas saja, ya. Jadi kita harus sepakat dulu di dalam kelas kalau kita ingin membantu keyakinan. Terus kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid. Nah, warga sekolah di depan di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Nah, di sini kita harus
dan kalimat negatif. Nah, di sini ada contoh kalimat negatif. Nah, misalkan jangan berlari di kelas atau koridor, itu termasuk negatif. Ya, karena kenapa? Karena dia menggunakan jangan. Iya, tidak boleh menggunakan jangan dengan tidak boleh. Itu negatif. Kalimat positif itu kita berjalanlah di kelas atau artinya dia sudah paham bahwa kita tidak boleh. Jadi ya artinya berhati-hatilah maksudnya di situ. Terus tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebijakan, ya, atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebijakan, yaitu hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman untuk peraturan keyakinan sekolah kelas. Ya, inilah kata-kata kalimat positif yang muncul di keyakinan kelas kita. Nah, 5. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya sekolah berupa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pertanyaan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya kecil sekali. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak. Nah, itu ya, membuat keyakinan kita nggak usah buat terlalu banyak, nggak usah. Yang penting dalam satu kalimat itu sudah menyatu dalam apa? Ya, lanjut saja orang. Ini contoh keyakinan kelas. Ada disiplin. Nah, disiplin ini sudah ada. Maksud dari disiplin ini adalah dari yang telah dikemukakan, murid-murid memang menginginkan adanya disiplin waktu atau ketepatan waktu, tidak terlambat untuk datang, disiplin dalam berseragam, serta disiplin dalam melaksanakan sesuatu tugas atau kegiatan kelas. Kalau saling menghormati dan menyayangi, anak-anak juga menginginkan untuk dapat menjaga kerukunan, menghormati guru, dan saling menyayangi antar teman, juga menyayangi semua guru, bekerja sama terhadap teman, saling menghargai dan membiasakan untuk sapa, senyum, salam, sopan, dan santun. Apa ini? Biasa kita dengar 5S, betul. Nah, di sini ada mandiri. Anak-anak menyepakati untuk dapat membiasakan sikap yang mandiri. Contohnya, tidak ditunggu orang tua di kelas. Nah, itu ya Bu. Sekali-kali kalau ada siswa kita, orang tua siswa di dalam, biasakan itu diingatkan sama siswa bahwa kita tidak usah ditunggu orang tuanya. Coba kita sebagai guru memberi arahan yang positif kepada siswa atau orang tua agar orang tua tidak usah diantar anaknya ke sekolah. Mampu untuk makan sendiri serta melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya secara mandiri. Nah, contoh misalkan dikasih pemahaman bahwa kalau kita memakai seragam sebelum ke sekolah harus dimandiri kita sendiri, tidak usah lagi kita dibantu orang tua. Ya, lanjut. Bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab, anak-anak menyepakati untuk dapat membiasakan sikap yang tanggung jawab diantaranya yakni merapikan mainan, buku, alat serta barang-barang lainnya sesudah digunakan. Nah, di sini ada bertanggung jawab. Artinya contoh kalau di dalam kelas bertanggung jawab ini adalah kalau kita sudah belajar, kita harus tahu kewajiban kita apa. Kalau kita sudah mengajar, 1,
bangkunya. Kalau kita mau pulang, bangkunya dikasih naik, disapu dulu kelas baru kita pulang. Nah, itu adalah tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Menjaga kebersihan. Nah, anak-anak menyepakati untuk dapat saling menjaga kebersihan diri, kelas serta lingkungan supaya tercipta suasana yang nyaman dan lingkungan menjadi sehat. Nah, kita harus jelaskan sama anak bahwa menjaga kebersihan itu seperti ini. Oh, bukan cuma kebersihan dibilang kelas, tapi diri sendiri juga, ya. Nah, kita mau lihat video dulu. Nah, ini salah satu penyampaian konsep membuat keyakinan. Silakan Ibu. Disepakati. Nah, di sini kelas tinggi kita bisa membuat yang pertama selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. 3, percaya dan menghormati orang lain serta orang barang miliknya. Terus berkomitmen terhadap setiap tugas dan terakhir senantiasa membantu. Nah, pasti kita sudah terbayang itu bahwa senantiasa membantu itu seperti apa. Kita bisa jelaskan sama siswa kita. Nah, di sini kegiatan tampak seperti dengan tidak tampak seperti. Nah, di sini ada muncul kalimat positif dengan kalimat negatif. Ya, kita tunggu dulu selesai azan. Silakan dicicipi makanannya Ibu. Seadanya gitu Ibu deh. Mohon maaf. Moderator silakan. Tidak usah malu-malu Ibu.
Ya, baik Bu, azan sudah selesai, kita lanjut. Nah, di sini ada kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Nah, di sini maksudnya kita bisa membedakan yang mana kalimat positif dan mana kalimat negatif. Nah, di sini tampak seperti berarti ini sudah positif. Ini tidak tampak berarti ini negatif. Nah, kita sesuaikan ya, karena di sini 6 berarti ini juga 6. Jadi kita mau sesuaikan. Ya, seimbangkan ya. Kita sempurnakan. Nah, di sini kita membaca dulu tidak tampak seperti. Nah, di sini 1, tidak berdoa saat melakukan kegiatan. Misalkan ini keyakinan kita buat ya. Nah, kita menggunakan tidak berdoa saat melakukan kegiatan. Nah, kalimat tampak sepertinya itu adalah berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Nah, kita tidak usah menggunakan tidak. Ya, nah, itu bedanya. Di sini tidak berdoa, di sini berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Nah, di sini kedua, berbicara dengan kasar. Nah, kita menggunakan kalimat positif, berbicara dengan sopan dan ramah. Tidak usah bilang kasar, berarti itu anak-anak akan berpikir kasar itu seperti apa. Nah, kalau kita menggunakan sopan dan ramah kan kita enak juga kedengaran, ya. Nah, mendengar ramai sendiri guru ketika sedang menjelaskan. Nah, maksudnya ribut ini ya. Nah, kita harus membuat kalimat positif, mendengarkan guru ketika sedang menjelaskan. Kan kita biasa menggunakan tidak boleh ribut pada saat ibu guru menjelaskan. Nah, itu ya, tidak boleh katakan tidak boleh. Nah, ini tidak peduli dengan pendapat teman. Pasti ada biasa di kelas Kak Ibu, kalau ada yang menjawab langsung bilang, oh tidak begitu. Nah, itu yang dimaksud. Kita harus mengucapkan kalimat positif, menghargai pendapat teman. Artinya siapapun yang berpendapat kita harus hargai. Acuh terhadap sesama. Nah, kalimat positifnya itu berempati terhadap sesama, jangan acuh. Nah, harus kita berempati kepada teman kita. Maksudnya hargai apa yang dia miliki. Misalkan dia dapat 6, sedangkan si A dapat 10. Kita harus hargai itu hasil yang dia dapatkan, jangan dihina-hina. Nah, itu maksudnya. Tidak melakukan bullying. Nah, sekarang itu kan banyak ya di kelas kita dibully temannya. Ih, jelek kok, ih anu kok, ih bodoh ini. Nah, itu ya salah satu kalimat yang sangat kita perlu hindari itu dari anak-anak ya. Nah, itu kita akan mengucapkan tidak melakukan bullying atau perundungan di dalam kelas. Percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Nah, di sini ada tampak seperti dan tampak tak seperti. Di sini ada langsung memakai barang yang bukan miliknya. Nah, di sini tampak sepertinya diminta izin terlebih dahulu jika meminjam barang orang lain. Kan biasa siswa kita itu terkadang langsung saja ambil punya temannya tanpa izin. Nah, harus kita itu buat keyakinan seperti itu ya, supaya itu biasa menimbulkan anak-anak berkelahi. Nah, terus tidak mau berteman dengan orang yang berbeda agama, suku dan budaya. Nah, kalau kita membuat pernyataan positifnya di sini, kalimat positifnya kita harus saling tegur sapa satu sama lain walaupun kita beda agama atau beda fisik. Jangan bilang, wih jelek kok tidak mau teman sama kamu. Ih cacat Ki tidak mau teman sama kau. Tidak boleh. Hitam Ki tidak mau teman sama kau ya. Lanjut. Ini keyakinan kelas 3 ya. Saling menghargai dan bekerja sama. Terus yang kedua, dengarkan orang yang sedang berbicara. Maksudnya berbicara di sini, misalkan kalau kan kita mengucapkan berbicara, otomatis kalau bu guru menjelaskan, nah
Ya bisa juga. Nah, kita beri kejelasan kepada siswa kita. Bertanggung jawab. Nah, coba sebutkan salah satu bertanggung jawab di kelas itu seperti apa? Ya. Harus bertanggung jawab yang bertugas Oke, misalkan piketnya hari ini harus bertanggung jawab bahwa saya punya tugas hari ini. Ya, itu salah satu contoh ya, betul. Ibu sudah paham bahwa keyakinan kelas itu kita sudah paham. Nah, terus bersahabat dan rukun kepada teman. Siapa yang bisa sebutkan contoh ini satu? Nah, bersahabat dan rukun. Siapa tahu moderator bisa menyebutkan salah satu contoh? Ya, berkelahi bisa. Ya, artinya di sini bersahabat, kita tidak boleh berkelahi, kita tetap rukun di dalam kelas, ya, tidak membuli, ya, menjaga kebersihan dan kenyamanan. Seperti apa itu? Apa? Iya, buang salah satu contoh, buang sampah. Harus memperhatikan kebersihan kelas kita. Betul ya. Nah, kita sudah paham ya Ibu, keyakinan kelas itu kita harus menggunakan kalimat-kalimat positif. Nah, di sini ada tolak ukur keberhasilan keyakinan kelas. Nah, kita akan membuat tolak ukur nanti. Kalau kita sudah membuat keyakinan, kita akan melihat anak-anak kita, ya. Nah, di sini sudah ada terciptanya merdeka belajar bagi anak dengan bebas dalam mengemukakan berbagai pendapat dengan keyakinan yang ingin mereka sepakati bersama. Nah, di situ anak-anak akan berpikir bahwa oh ternyata kalau kita membuat keyakinan secara bersama-sama, kolaborasi antara rekan guru dan siswa, pasti siswa merasa nyaman dan dia akan muncul pikiran-pikiran positif di dalam dirinya, ya. Nah, anak didik dapat menjalankan kesepakatan kelas tanpa adanya tekanan. Nah, kenapa dibilang tanpa adanya tekanan? Karena kenapa dari awal kita menyerahkan pendapat mereka untuk membuat kesepakatan, bukan guru yang membuat. Maka dia akan berpikir oh tidak tertekan karena saya bukan aturan dari guru, tapi aturan dari saya sendiri. Maka jika kamu melanggar, berarti kamu akan sadar bahwa kamu yang melanggar. Ah, betul. Kau yang membuat, kau juga yang melanggar. Terjalinnya komunikasi yang aktif antar guru dan murid. Nah, aktif itu kalau kita, coba Ibu, kalau kita selama ini membuat keyakinan atau peraturan di kelas kita, apakah Ibu sendiri yang membuat atau kita lempar sama Nana biasanya? Lempar sama Nana. Tapi mungkin bedanya kita belum tahu bahwa kalimat-kalimat apa yang seharusnya kita tuangkan ke dalam keyakinan kelas itu, ya? Iya, betul. Jadi otomatis mungkin Ibu di sini, Bapak di sini, pada saat kita membuat keyakinan kelas, pasti perasaan anak tersebut merasa senang jika pendapat yang kita mau tuang di atas kita lempar kepada siswa. Pasti dia akan merasa senang jika pendapatnya yang dipaparkan atau diambil di salah satu keyakinan. Iya, pasti itu berpikir oh, saya buat itu di keyakinan itu nanti dia akan merasa bangga di dirinya sendiri. Nah, makanya dihajar dewantara itu kita harus berpihak kepada murid, bukan lagi berpihak kepada guru. Iya, kita harus mengajar di kelas itu, kita harus membuat anak senang dalam belajar, tidak bosan. Bagaimana cara guru itu berinteraksi di dalam kelas agar siswa tidak merasa bosan. Anak didik dapat menjalankan keyakinan kelas dengan cara luas di sekolah dan juga di rumah. Nah, pasti maksudnya di sini kalau dia sudah menerapkan di sekolah, pasti di rumah akan terbawa karena dia sudah sadar
penutup. Sebelum saya menutup, bisa berdiri dulu sebentar, kita SBG sebentar. Mungkin Ibu operator bisa di depan sini juga. Ya, saya ambil alih dulu. Mungkin ada yang mengantuk Ibu, mohon maaf Ibu. Waktunya saya ambil sebentar Ibu, tidak lama lagi. Ya baik, coba angkat dua tangannya ke atas Bu. Angkat tinggi-tinggi. Coba balik kiri, kiri, kiri. Lehernya balik. Ya, menengok ke kiri 2 kali, ke kanan 2 kali, ke depan 2 kali, menunduk 2 kali, ya ke atas 2 kali. Tarik tangan Ibu ke atas sekuat-kuatnya. Enak? Turunkan. Buang nafas. Coba perhatikan saya di atas Ibu ya. Perhatikan. Dengarkan. Fokus dengan apa saya ucapkan ya. Jangan fokus dengan apa yang saya lakukan ya. Apa yang saya, kita harus fokus dengan ucapan ya, apa yang saya katakan. Misalkan saya bilang pegang kepala, ya pegang kepala. Kalau saya bilang pegang lutut, pegang lutut. Kalau saya bilang pegang telinga, pegang telinga. Kalau saya bilang pegang hidung, pegang hidung. Oke? Ya. Pegang telinga. Pegang dahi. Itu ada yang tidak fokus ya. Ada yang tidak fokus. Iya. Pegang ini Bu ya. Pegang dagu. Pegang kepala. Ya berarti sudah fokus. Oke, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih ya Bu atas bisa diajak SBG-nya Ibu Mas Rina. Nah, di sini ada penutup Ibu. Dengan menerapkan budaya positif melalui keyakinan kelas di SD 15 Penyaman, kita mengharapkan dapat menumbuhkan budi pekerti dan membentuk karakter anak sesuai dengan profil belajar Pancasila, serta dapat menuntun anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kita di sini Bu sebagai guru, bagaimana cara kita mendidik siswa kita agar anak didik kita ini menjadi anak yang lebih baik, apa yang dia cita-citakan. Kita sebagai guru berusaha untuk mencapai cita-cita anak itu sendiri, di mana kita membekali pengetahuan yang apa yang kita dapatkan sebagai guru bisa menerapkan kepada murid kita. Nah, di sini ada terima kasih. Nah, Ibu, saya ingin bertanya kepada Ibu bahwa apakah Ibu di sini, Bapak di sini sudah membuat keyakinan di kelasnya atau belum? Sudah. Belum ditempel. Kelas berapa Ibu? Kelas 4. Kalau kelas 3? Sudah. Kelas 2? Sudah. Kelas 5? Sudah. Kelas 6? Sudah. Oh iya, terima kasih Bu. Mungkin kalau memang keyakinan kelas Ibu tidak sama dengan apa yang saya paparkan, mungkin Ibu bisa memperbaiki ya keyakinan yang seharusnya kita lakukan di dalam kelas. Nah, kita sudah paham bahwa membuat keyakinan itu kita harus membuat keyakinan kalimat yang positif. Kita tidak boleh menggunakan kalimat negatif.
Iya, karena kenapa kalau kalimat negatif itu terkadang kita sebagai guru itu kalau kita mau menggunakan tidak boleh, bisa saja itu anak-anak akan berpikir bahwa kita ditegasi atau ditekan. Nah, jadi kita buat kalimat positif, bagaimana cara kita menerapkan kepada siswa, memberi pengertian apa maksud dari kalimat positif ini. Kita berikan contoh yang nyata lah, yang bisa kita kasih jelaskan sama anak-anak. Terima kasih Bu atas kesempatan kali ini untuk meluangkan waktunya mengikuti kegiatan saya kali ini. Walaupun waktunya mungkin agak lama, jadi mohon maaf jika saya mengambil waktu Ibu di luar dari jam pelajaran ini. Karena kenapa saya tidak mengambil jam pagi, di mana saya tidak ingin mengganggu aktivitas belajar siswa, ya. Jadi saya mengambil sehabis pulang siswa itu. Jadi sekali lagi saya di sini calon guru penggerak, sangat-sangat berterima kasih kepada rekan guru SD 015 Penyaman sudah memberi ruang kepada saya untuk memaparkan materi saya kali ini. Untuk itu saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lempar kepada moderator. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan tentang diskriminasi budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh teman kita, Ibu Masrina. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk wali kelas, tentang penerapan keyakinan yang bersifat positif yang dapat diterapkan di dalam kelas. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit sih? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, apa itu keyakinan kelas? Siapa yang tahu apa itu keyakinan kelas? Seperti apa keyakinan kelas? Seperti apa? Bilang, seperti apa itu keyakinan kelas? Hah? Aturan di kelas. Nah, siapa lagi? Apa itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan itu sudah ada, sebenarnya aturan yang ada di sekolah, tetapi kita mau buat keyakinan di dalam kelas dengan menggunakan kata yang apa? Kata yang positif. Jangan menggunakan kata yang negatif. Ya, contohnya kita di sekolah ini, di kelas kita ini tidak boleh menggunakan jangan jalan-jalan di dalam kelas. Itu tidak boleh, itu kalimat positif. Nah, sebaiknya kita menggunakan kata dengan patuhi aturan yang ada. Nah, itu ya seharusnya kita lakukan. Nah, Bu Guru di sini menempelkan pembentukan keyakinan kelas. Sebentar Ibu Guru bagi notes dan kalian akan menulis keyakinan apa yang kalian inginkan di kelas, ya. Lalu ditempelkan di atas satu saja ditulis keyakinan kelas apa yang kalian inginkan di dalam kelas, ya, ditulis baru kita tempelkan, ya.
bisa jalan-jalan. Ya, menggunakan saling menyayangi, saling menghargai, ya. Itu saling menyayangi satu sama lain. Ya, itu ya kata-kata positif kita buat dalam keyakinan kelas kita. Ya, saya bagikan. Ya, bagi ke belakang temanmu satu-satu. Ya, bagi ke belakang temanmu satu-satu. Ya, tulis cepat. Ya, bagi. Cukup. Ya, tulis. Cukup. Ya, silakan. Ya, tulis cepat. Satu saja ya. Keyakinan apa yang kita inginkan di dalam kelas kita. Ya, ini coba contoh. Di sini ada perekatnya. Di sini kita nulis. Karena mau ditempel nanti. Ditempel nanti begini. Ya, ya tulis di sini. Ya, tulis cepat. Sudah? Ya, naik tempel. Mana ke? Oh, belum. Ya, tulis cepat. Satu saja. Ya, tempel di atas. Ya, tulis jangan lama-lama. Iya, satu saja. Sudah, Urera? Kalau sudah, naik tempel di atas. Ya, keyakinan apa yang kalian inginkan di dalam kelas? Sebentar kita akan menyepakati apa yang harus kita keluarkan nanti. Ya, di sini yang terbalik menulis, di sini yang melengket. Ya, cepat ya. Hah? Apa? Di sini. Ya, cepat. Jangan di belakangnya ya. Sudah? Ya, naik tempel bilang. Naik tempel bilang. Naik tempel Amra. Ya, apa lagi? Ya. Tulis di atas. Cepat. Ya, kita baca dulu ya. Keyakinan yang ditulis oleh temannya. Yang pertama ada di sini, kita harus menghormati satu sama lain. Nah, kalau kita saling menghormati itu contohnya seperti apa? Coba. Harus menghargai pendapat teman kita, jangan mengejek, ya. Itu namanya saling menghormati. Kalau misalkan teman kita tidak ada pulpennya, jangan diejek, maka harusnya kita bantu. Nah, di sini saling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pesmina, guru kelas 4B. Mengenai budaya positif yang dibawakan oleh Bu Mas Rina, saya sangat termotivasi untuk membuat kesepakatan atau keyakinan kelas itu di kelas, supaya anak-anak juga lebih bersemangat dan lebih terdorong untuk belajar. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainaya Fatiatur Rahma, kelas 3. Perasaan saya sangat senang setelah membuat kesepakatan kelas bersama teman-teman. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu diri saya dan teman-teman bisa menjadi lebih baik. Terima kasih.